Malam itu, seperti biasa Prabu Handayaningrat bertemu dengan anaknya Kebo Kenomo untuk memberi wejangan pada beranda rumahnya yang terletak di Kadipaten Pengging. Prabu Handayaningrat melanjutkan kisah sejarah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes. Kebo Kenomo menanyakan kepada ayahnya bahwa kemarin siang dia mendapatkan cerita dari tetangganya soal keris Empu Gandring. Dikatakan bahwa Ken Arok membunuh Empu Gandring lalu dikutuk akan terbunuh sampai 7 turunan melalui keris buatannya itu. Kebo Kenomo menanyakan kenapa ceritanya itu berbeda dengan cerita ayahnya. Ayahnya menjelaskan bahwa tetangga tersebut mendapati cerita dari Serat Pararaton. Dalam Serat Pararaton itu menceritakan sampai masa hampir akhir dari Majapahit yang menjelaskan raja ke-11 bernama Suraprabawa. Jadi penulisan Pararaton itu setelah Raja Suraprabawa meninggal dunia, jadi penulisan Pararaton itu setelah tahun 1478, sedangkan kejadian Ken Arok saja ada dimulai tahun 1182. Ada selisih 300 tahun lebih dari kejadian sebenarnya dengan penulisan Serat Pararaton tersebut. Bisa jadi penulisannya salah, karena ayah Kebo Kenomo juga membandingkan sejarah Majapahit itu dengan yang tertulis di Kakawin Negara Kertagama, di mana pada saat itu ayahnya membaca pada Griya Pustaka di Trowulan. Kalau di Pararaton dikisahkan bahwa Raja-Raja Singasari itu berganti pimpinan dengan saling bunuh akibat kutukan Empu Gandring. Sedangkan di Kakawin Negara Kertagama itu pergantian pimpinan Raja-Raja Singasari terjadi dengan kasih sayang anak dan bapak. Kebo Kenomo tertegun mendengar cerita ayahnya tersebut. Kemudian menanyakan kepada ayahnya itu lebih percaya mana antara Serat Pararaton dan Kakawin Negara Kertagama. Ayahnya menjelaskan bahwa dia memadukan dua lontar tersebut kemudian membuat penyimpulan sejarahnya sendiri. Negara Kertagama bisa lebih akurat karena ditulis saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang terjadi pada tahun 1350 sampai 1389. Apalagi di penjelasan sejarah Singasari di negara Kertagama itu merupakan kegiatan yang sakral. Dituliskan di negara Kertagama bahwa Raja Hayam Wuruk ingin tahu leluhurnya di masa kerajaan Singasari. Maka berangkatlah beliau ke wilayah Malang dan bertemu Pandita di situ. Pandita itu membuka Griya Pustakanya dan membacakan lontar kuno untuk Raja Hayam Wuruk mengenai silsilah Raja-Raja Singhasari. Jadi penjabaran silsilah Raja-Raja Singhasari menurut negara Kertagama itu dinilai Prabu Handayaningrat sebagai sesuatu yang sakral. Sedangkan yang tertulis di Pararaton itu menjadi semacam dongeng pengantar tidur saja. Dalam Pararaton dikisahkan kalau Ken Arok itu ayahnya tidak jelas. Kemudian didongengkan kalau Ken Arok itu sakti, bisa terbang dari atas pohon kelapa pakai daun kelapa kering. Diceritakan kalau Ken Arok itu pencuri, pemerkosa, penjudi dan pembunuh. Hal yang paling memberatkan itu adalah menjabarkan Ken Arok sebagai pendiri Wangsa Rajasa sebagai leluhur yang buruk dan bahkan amat buruk dengan kelakuannya. Itu tidak bisa diterima ayahnya Kebo Kenomo. Sebuah kerajaan besar seperti Singasari yang bisa menguasai Nusantara itu tentu diawali dengan orang yang baik, berjiwa besar, cerdas serta spiritualitasnya tinggi. Pandangan baik dari ayah Kebo Kenomo terhadap Ken Arok ini sesuai dengan Kakawin Negara Kertagama dan bertentangan dengan Pararaton. Hanya saja kekurangan Kakawin Negara Kertagama itu kisah Ken Arok dijelaskan dengan singkat, tidak sampai terinci. Sedangkan di Pararaton sampai terinci dengan adanya tokoh Empu Gandring, Ken Dedes dan Tunggul Ametung. Maka ayahnya membuat telaah sejarah sendiri dengan memunculkan tokoh Ken Dedes, Dang Hyang Loh Gawe, Empu Gandring, Kebo Ijo, Mahisa Randi dan Tunggul Ametung yang tidak tertulis di Kakawin Negara Kertagama.
Hal tersebut juga atas koordinasi dengan pandita yang ada di Trowulan. Bahwa sejarah awal leluhur Wangsa Rajasa itu jangan sampai dituduh salah untuk dijelek-jelekan. Nanti bisa kualat kalau menjelek-jelekan leluhur sendiri atas dongeng sejarah yang tidak benar. Kebo Kenongo tertegun, kemudian menanyakan kepada ayahnya apakah ayahnya itu ada hubungan dengan para leluhur Majapahit, hingga sampai tidak ingin leluhur Majapahit itu dijelek-jelekan. Prabu Handayaningrat menjelaskan bahwa ayah beliau, yaitu Prabu Harya Pandaya yang merupakan kakek dari Kebo Kenongo itu, adalah cucu dari Mahapati Gajah Mada. Maka beliau ada hubungan dengan Singasari dan Majapahit, walau mungkin tidak secara langsung. Kebo Kenongo tersenyum. Dia bangga bahwa dirinya ternyata merupakan keturunan dari Mahapati Gajah Mada yang terkenal. Kebo Kenongo meminta ayahnya menceritakan mengenai Mahapati Gajah Mada. Ayah Kebo Kenongo menjelaskan bahwa nanti akan sampai pada kisah sejarah Patih Gajah Mada, tapi untuk saat sekarang masih diceritakan kerajaan Singasari agar kisahnya urut. Kebo Kenongo setuju, dia penasaran karena di Pasraman tempatnya belajar itu sering dibicarakan mengenai kehebatan Mahapati Gajah Mada yang bisa menguasai Nusantara. Tapi Kebo Kenongo meminta ayahnya melanjutkan kisah mengenai Ken Arok dan Ken Dedes terlebih dahulu, biar urut kisah sejarahnya. Prabu Handayaningrat melanjutkan penjelasannya bahwa untuk malam ini beliau belum melanjutkan kisah sejarahnya dulu, besok malam baru akan dilanjutkan lagi. Untuk malam ini beliau bermaksud mengulas tuntas mengenai Kakawin Negara Kertagama dan Serat Pararaton. Kebo Kenongo setuju. Maka dipersilahkanlah ayahnya melanjutkan penjelasan bagaimana Kakawin Negara Kertagama dan Serat Pararaton itu. Prabu Handayaningrat menjabarkan bahwa penulisan Pararaton itu dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, bisa jadi juga bukan seorang empu. Di sisi lain yang menulis Negara Kertagama adalah Empu Prapanca, yang pada saat itu menjadi Menteri Agama Buddha di era Majapahit saat diperintah Raja Hayam Wuruk. Jadi kebenaran dari Kakawin Negara Kertagama betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja, seperti dijelaskan tadi bahwa Kakawin Negara Kertagama itu menuliskan sejarah leluhur Singasari dengan singkat. Kekurangan lain itu Kakawin Negara Kertagama penulisannya hanya berhenti sampai Raja Hayam Wuruk saja. Setelahnya tidak dituliskan karena hidupnya Empu Prapanca hanya sampai pemerintahan Raja Hayam Wuruk tersebut. Empu Prapanca menuliskan sejarah leluhur Singasari sampai awal berdirinya Majapahit. Dan sampai ke pemerintahan Prabu Hayam Wuruk itu juga tidak asal mendongeng. Empu Prapanca menggunakan pustaka sejarah dari penjelasan Pandita di Malang yang membuka lontar kunonya di Griya Pustaka. Ketika di Pararaton dijelaskan bahwa Ken Arok itu ayahnya tidak jelas, maka sebaliknya yang tertulis di Kakawin Negara Kertagama, ayah dari Ken Arok itu adalah Prabu Batara Girinata. Seorang bangsawan yang di Kakawin tersebut tidak dijelaskan memerintah di mana. Tinggal sekarang bagaimana memadukan antara Kakawin Negara Kertagama dengan Serat Pararaton. Saat disebutkan bahwa Ken Arok itu tinggal di daerah Sukun yang lokasinya ada di utara Gunung Kawi, maka seharusnya Prabu Batara Girinata ini merupakan bangsawan yang memimpin daerah Sukun tersebut. Kebo Kenongo mengangguk-angguk. Mulai paham bagaimana ayahnya menyusun kisah sejarah tersebut dengan memadukan kebenaran yang tertulis di Kakawin Negara Kertagama dan kerincian yang tertulis di Serat Pararaton. Prabu Handayaningrat menjelaskan lagi bahwa di Kakawin Negara Kertagama tidak disebutkan nama Ken Arok, yang disebutkan pendiri Singasari itu bernama Rangga Rajasa. Maka bisa disimpulkan sebagai kisah sejarah bahwa Ken Arok itu adalah nama panggilan, sedangkan Rangga Rajasa adalah nama aslinya.
Baik Kakawin Negara Kertagama maupun Serat Pararaton menuliskan gelar yang sama dari Ken Arok atau Rangga Rajasa ini dengan nama Prabu Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Itulah gelar dari pendiri Singasari yang mengawali terjadinya Wangsa Rajasa atau keturunan Rajasa, turun-temurun dari zaman Kerajaan Singasari sampai Kerajaan Majapahit dan sampai pengaruhnya bisa ke seluruh Nusantara. Hal-hal yang tidak masuk akal di Serat Pararaton harus disingkirkan. Bagaimana Ken Arok membunuh Empu Gandring karena kerisnya belum selesai itu harus disingkirkan. Tidak mungkin pendiri Kerajaan Singasari memiliki sifat pembunuh dan tidak sabaran hanya karena kerisnya belum selesai. Kalau keris itu belum selesai tentu tampilannya buruk dan tidak indah sampai membuat Kebo Ijo terpesona. Oleh karenanya lah Prabu Handayaningrat membuat kisah sejarah itu. Ken Arok tidak membunuh Empu Gandring dan tidak sampai muncul kutukan 7 turunan tersebut. Karena terbukti di Kakawin Negara Kertagama tidak terjadi kutukan 7 turunan tersebut. Raja-raja Singasari di negara Kertagama silih berganti dengan kasih sayang. Tidak seperti di Pararaton yang terjadinya karena saling bunuh. Adalah kejadian yang tidak masuk akal jika kerajaan besar seperti Singasari itu pergantian pimpinannya diisi dengan masalah yang saling bunuh antar raja penggantinya. Yang masuk akal itu kemajuan Singasari dicapai dengan kasih sayang antar raja penggantinya sehingga ada pendidikan keturunan yang baik, lalu Singasari bisa menguasai Nusantara. Ayahnya Kebo Kenongo menyatakan bahwa kemungkinan Pararaton itu ditulis oleh seseorang yang benci kepada Majapahit. Orang itu menggunakan data dari lontar-lontar kuno Majapahit yang tercecer ketika Majapahit sudah hancur diserang Demak. Kebo Kenongo memperhatikan cerita sejarah dari ayahnya Prabu Handayaningrat dengan serius, tapi dia sudah mulai mengantuk. Berpamitanlah Kebo Kenongo kepada ayahnya, meminta izin untuk tidur. Ayahnya mempersilahkan, maka Kebo Kenongo beranjak menuju bilik tempatnya beristirahat. Waktu semakin larut, suara jangkrik di halaman terdengar syahdu mengantar kesenyapan malam di Kadipaten Pengging. Teman-teman yang ingin belajar spiritual Jawa, silahkan bergabung dengan komunitas budaya spiritual Marsudi Santosaning Budi. Linknya tertulis pada komentar di bawah video ini. Rahayu Mulyaning Jagat.